Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Baik, terima kasih Wawan. Kegiatan selanjutnya kita akan mengecek kebersihan terlebih dahulu. Ayo coba yang masih belum rapi, yang masih berantakan, mas tempat duduknya dibersihkan terlebih dahulu. Sudah? Baiklah, selanjutnya kita akan mengecek kehadiran dulu ya. Ada Lia Apriani? Arya Satriadi? Kemana? Arja Kurniawan? Nadira? Gigi? Samika? Salmawati? Syifa Hopia? Wawan Oliza? Yasifa? Yolati? Zivana? Ika? Najwa? Baiklah, anak sekalian, sebelum mulai pembelajaran kita akan main game dulu ya. Silakan kalian perhatikan video yang ditayangkan dan kita akan mulai namanya tempat gambar. Ya, terlihat semua ya? Sengaja ya, yang pertama, coba kamu perhatikan gambar ini. Fotonya adalah Ini gambar apa? Apa yang seluruh Ya, dari benar. sekarang? Untuk Yasifa, tepuk tangan. Ini adalah gambar orang sedang berlari. Kemudian ada gambar gawang. Berarti lari ketika L-nya sudah dibuang jadi S jadinya Sari, gawang, ketika G-nya dibuang jadi awan, jadi sari dan awan. sariawan, Gitu ya. Selanjutnya ini. Sarifa, Ya, benar. Untuk Syifa, ini adalah penyakit Udah capek belum ini? mata. Sok sih, Mata ikan itu bukan yang ada di kaki. mata ikan alias kapal. Ada di tangan, kalau yang ada keras-keras di sini namanya. Next, Pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang apa? Ya, ada yang tentang apa? Ya, benar. Apa itu zakat? Ada yang tahu? Ya, Nadira? Zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh orang yang mau. Ya, benar. Tepuk tangan buat Adel dan Nadira. Ya, kami kita sudah belajar tentang zakat. Zakat itu ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Baiklah, anak sekalian, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Sub materinya sekarang kita akan mempelajari tentang Rasulullah itu adalah orangnya jujur, dan yang kedua tentang Rasulullah itu kasih sayangnya kepada anak, orang tua, masyarakat. Oke, sebelumnya aku akan bertanya dulu, apa yang kalian ketahui tentang keteladanan Rasulullah? Ya, ada yang? Ya, Rasulullah adalah orang yang jujur. Yang lainnya ada lagi? Apa saja keteladanan Rasulullah? Ya, apa? Ya, Nabi Muhammad juga seorang yang ikhlas. Baik, tujuan pembelajaran kita juga pada hari ini adalah melalui kegiatan kerja kelompok, nanti peserta didik mampu menganalisis kejujuran yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, melalui kegiatan kerja kelompok, kalian juga bisa menganalisis apa saja kasih sayang Rasulullah itu seperti kepada anak kecil, kemudian kepada keluarganya, kemudian kepada orang tua dan masyarakatnya seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya, selanjutnya, ketika kalian sudah mengetahui materi kali ini, motivasi apa yang bisa kalian dapatkan ketika sudah mempelajari materi ini? Ya, Kak? Motivasi saya ketika sudah mempelajari materi ini, saya akan berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tepuk tangan untuk Aca. Baiklah anak-anak, ketika kita sudah memiliki motivasi, maka kita harus mewujudkan keinginan tersebut. Jangan hanya menjadi angan-angan saja ya. Baiklah, pembelajaran kali ini akan menggunakan namanya model pembelajaran cooperative learning. Itu merupakan pembelajaran dengan menggunakan 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah kalian mengamati. Tahapan kedua nanti kalian akan bertanya. Tahapan ketiga kalian akan mengeksplorasi. Tahapan yang keempat adalah mengasosiasi, dan yang kelima adalah mengkomunikasikan atau presentasi. Adapun penilaian hari ini, di sini Ibu akan menilai kalian melalui penilaian diri. Kalian nanti akan menjawab pertanyaan menurut diri kalian sendiri, ada penilaian diri kalian, dan nanti ada penilaian observasi. Jadi ketika kalian nanti berkumpul dengan kelompoknya, kalian akan dinilai aktifkan atau tidak kalian
atau cuma bengong-bengong aja, atau ikut membantu teman kalian, kerjasamanya bagaimana. Kemudian nanti di sini ibu akan lihat tanggung jawab kalian, apakah tugasnya selesai dikerjakan. Kemudian di sini ibu juga akan mengecek bagaimana kelompoknya. Kelompoknya itu apakah dia memberikan kejelasan nanti presentasinya atau tidak jelas informasinya. Nanti apakah dia aktif dalam diskusi, nanti akan ada tanya jawab ya. Nanti kalau temannya udah presentasi boleh bertanya. Kemudian yang terakhir, apakah kalian itu rapi dalam penjelasannya atau masih berantakan? Ya. Jadi di sini ada penilaian diri dan penilaian observasi. Selanjutnya di kegiatan terakhir, kalian akan menjawab 2 soal yang ibu berikan. Ya, langsung di bagian LKPD ini. Ini adalah nilai pengetahuan kalian. Baiklah, anak selanjutnya coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Coba perhatikan yang pertama, gambarnya lagi ngapain? Ya benar, ini adalah gambar seorang ayah yang sedang menasihati anaknya. Gambar yang kedua, Minta izin. ya bersalaman kepada orang tua, meminta izin sebelum berangkat sekolah. Yang ketiga, berjabat tangan ketika bertemu, ya. Dan yang keempat, ini ngapain? Membaca doa sebelum makan. Ya benar, ini adalah kegiatan membaca doa sebelum makan. Dari tayangan yang ibu tampilkan, ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya silakan Ika terlebih dahulu. mengapa sebelum makan kita harus membaca doa? Ya baik, terima kasih Ika atas pertanyaannya. Silakan, ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Ya, kenapa tuh kalau kita sebelum makan harus baca doa, kata Ika? Kalau tidak membaca doa kita makan akan ditemani setan. Ya benar, tepuk tangan buat Mua dan Ika. Kalau kita nggak berdoa dulu sebelum makan, maka makanan yang kalian makan itu tidak akan menjadi kalian itu berkah dan bermanfaat bagi tubuh kalian. Kenapa? Ketika kalian tidak membacakan basmalah atau berdoa sebelum makan, maka itu bukan menjadi darah daging yang baik, tetapi malah darah daging yang membuat kalian itu terus-terusan membuat maksiat. Mau nggak jadi tukang orang maksiat? Mau jadi tukang orang ibadah kan? Makanya segala perbuatan itu harus dimulaikan dengan niat dan membaca basmalah minimalnya. Ya. Di sini Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin itu Nabi Muhammad terkenal sangat jujur. Kenapa? Karena sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau akan menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid. Siapa ini Khadijah binti Khuwailid? Istri Nabi yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Kemudian pada usia 35 tahun. Pada usia berapa? 35 tahun. Nabi Muhammad bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Di sini dulu Ka'bahnya ada kerusakan, jadi diperbaiki. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, tahu nggak Hajar Aswad itu apa? Tahu, batu yang di dalam itu Mekah. Ya, batu di sini ada batu di bagian sudut sini, ada batu yang dibawa dan diturunkan dari surga. Dulu batu itu berwarna putih, tetapi ketika sudah sampai di dunia, karena banyaknya dosa-dosa umat manusia, maka batu itu berubah menjadi hitam. Bahasa Arab batu itu hajar, artinya batu. Aswad itu artinya hitam. Jadi hajar aswad adalah batu hitam. Oleh batunya itu putih, tapi karena dosanya manusia menjadi berubah menjadi hitam. Itu kan batu mulia ya berarti ya, karena dari surga kan. Jadi orang-orang Quraisy itu berselisih tentang siapa yang berhak yang mendapatkan kehormatan supaya dibalikkan lagi dari sudut di sini ke tempatnya semula. Akhirnya mereka sepakat untuk menunjuk Nabi Muhammad sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Jadi Nabi Muhammad itu mendapat ide supaya para pemuka kaum Quraisy itu dapat bersama-sama memasukkan batu itu ke dalam sini. Jadi Nabi Muhammad itu memberikan sebuah selendang. Ini di pura-pura selendang. Di sini ada selendang. Kemudian ada beberapa beberapa kafilah, beberapa para pemimpin. Jadi misalnya seperti ini. Ayo yang berempat maju ke depan. Bapak juga. Ini Nabi Muhammad memberikan selendang ini kepada setiap pemuka, pegang setiap ujungnya. Kemudian hajar aswadnya ditaruh di atas selendang ini. Kemudian pura-pura misalnya hajar aswadnya sini. Jadi kalian berempat membawa ke sini. Ya, ketika sudah sampai di sini, maka hajar aswadnya baru dibawakan oleh Nabi dimasukkan ke dalam tempatnya semula. Akhirnya semua para kafilah atau para pemimpin merasa tenang atas keputusan Nabi. Jadi nggak ada yang terlalu dominan, nggak ada yang merasa cuma yang buat misalnya cuma kelompok lawan, cuma
cuma dari kelompok orang. Mereka nggak bawa. Mereka cemburu kan? Jadi dengan adanya tadi keputusan yang bijaksana oleh Nabi, akhirnya semua para pemimpin bisa membawa Hajar Aswad ke tempatnya semula. Terima kasih untuk yang keempat. Silakan kembali lagi. Baiklah, yang kedua, kasih sayang Rasulullah terhadap keluarga, orang tua, dan masyarakat dan anak. Ada anak, pada zaman jahiliyah dulu, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun, Nabi Muhammad justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita kembali sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Baiklah, ada yang mau tanya lagi dari pemaparan ibu? Tidak ada. Oke, baiklah. Sekarang kita akan membagi kelompok ya. Silakan bagi 4 kelompok. Jadi 4 kelompok. Gunawan memiliki sifat seperti Rasulullah SAW. Budi memiliki sifat kikir dan tidak mau menolong orang lain. Sebaiknya hati budi Rasulullah adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap orang. Beliau ditugaskan berdakwah kepada setiap orang dan menjadi rahmat bagi semesta alam, artinya menyebarkan kasih sayang kepada setiap orang. Saya apa arti kikir? Kikir adalah semangat yang baik. Semangat anggota pokok Ikasawuri, Silkawa, Yowanti, Mayota. Gunawan dan Budi adalah teman akrab, namun berbanding lurus untuk berjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok lidah buaya. Nama anggotanya Nadira, Yasifan, Adel, Sifat. Soalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kali ini? Bu, sebagai manusia kita tidak boleh memiliki sifat yang sombong dan kikir. Kita sebagai manusia kalau memiliki duit yang berlebih, sedekahnya harus kita sisihkan atau kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Tepuk tangan buat Siva.